tampilkan dulu ya. Sebentar. Ini slide-nya benar ya? Iya, Bu. Oke, silakan sudah mulai boleh dipresentasikan selama 15 menit. Baiklah, terima kasih untuk atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan saya. Yang terhormat Ibu Melias, SEMM selaku moderator dalam pemanduan seminar proposal skripsi saya pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Haja Aisyah SEMM selaku penguji 1 dan sekaligus sebagai PA pendidik akademi saya. Yang terhormat Bapak Nayun Untung Utama SEMM selaku dosen penguji 2. Yang terhormat Ibu Dina Oktaviani SEMM selaku dosen penguji 3. Terima kasih sudah hadir dalam kesempatan pada siang hari ini untuk seminar proposal skripsi saya pada siang ini. Baiklah, langsung di slide pertama, yaitu nama saya Tansil, NIM 171041646. Judul proposal skripsi saya pada slide pertama ini yaitu persepsi anggota terhadap kualitas pelayanan produk tabung setia pada Koperasi Kredit Union Katulistiwa Bakti Pontianak. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya itu latar belakang penelitian. Kredit Union atau CU merupakan lembaga keuangan yang berwatak sosial, sehingga diharapkan dengan menjadi anggota CU tercipta kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Anggota juga dididik untuk membiasakan diri dengan budaya menabung dan pola hidup hemat dengan mengatur rencana pengeluaran keuangan secara bijaksana. Kata kredit berasal dari credere atau credero, yang artinya percaya, sedangkan kata union untuk anus berarti kumpulan. Jadi, kredit union adalah kumpulan orang-orang saling percaya. Hakikat dasar dari kredit union adalah memenuhi kebutuhan dan tuntutan setiap anggota yang sedang menghadapi masalah keuangan. Oleh karena itu, setiap kredit selalu berusaha untuk memperoleh dana yang optimal dan wajar. Bagi CU Katulistiwa Bakti Pontianak, kualitas pelayanan produk yang ingin dipenuhi harus dilihat dari sudut pandang anggotanya, karena anggota CU merupakan penilaian utama dari kualitas pelayanan produk, sehingga prioritas utama dalam kualitas pelayanan produk adalah penilaian dari anggota. Selanjutnya, Bu. Untuk slide ketiga itu latar belakang penelitian, di mana di situ jumlah anggota pada produk koperasi setia pada Koperasi Kredit Union Katulistiwa Bakti Pontianak pada awal tahun 2018 jumlah anggota 598, bertumbuh 10 anggota. Pada awal tahun 2019 berjumlah 614, pertumbuhannya 16 anggota. Pada tahun 2020 jumlah anggotanya 654, pertumbuhan anggotanya 40. Ikutnya, Bu. Timnya Bu Aisyah, saya, Dina. Sana juga ada Dina. Tadi ngecek. Ini kami sepakat dengan Pak Edi. Ini kan nggak gini. Izin, Bu. Agak kurang kelihatan, Bu. Iya. Agak kurang kelihatan. Zoom nggak, Bu? Kami sepakat ya. Dina. Oh, panjang. Atau skip aja, Bu, ya? Udah? Atau skip aja gimana, Bu? Boleh. Langsung ke sini.
Bentar dulu. Ya, oke. Oke. Untuk slide berikutnya itu silakan lanjutkan. Ya, Bu. Untuk slide berikutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang di atas dapat disimpulkan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana persepsi anggota terhadap kualitas pelayanan pada produk tabungan setia di Credit Union Katulistiwa Bakti Pontianak. Untuk yang ketiga, tujuan penelitian yang pertama tujuan umum mengetahui persepsi anggota terhadap kualitas pelayanan produk-produk tabungan Credit Union Katulistiwa Bakti Pontianak. Yang B, tujuan khusus dari penelitian ini yang pertama mengetahui persepsi anggota Credit Union terhadap kualitas pelayanan produk tabungan setia. Yang kedua, mengetahui alasan anggota lebih memilih tabungan setia. Untuk manfaat penelitian, maaf Bu, boleh di zoom enggak Bu? Yang anak Bu, agak kecil Bu. Iya Bu, Ya. sudah Bu. Untuk yang berikutnya manfaat penelitian, yang pertama itu manfaat teoritis bagian A bagi Credit Union Katulistiwa Bakti. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi serta mengetahui kekurangan apa saja dari produk tabungan setia. Bagian B, bagi peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan kemampuan menulis dalam memecahkan masalah yang dialami masyarakat khususnya bagi anggota Credit Union Katulistiwa Bakti. Bagian 2, manfaat praktis yang A, bagi instansi pendidikan menjadi sumber bacaan dan referensi bagi lembaga pendidikan maupun penelitian selanjutnya terhadap persepsi anggota terhadap kualitas pelayanan produk setia Credit Union Katulistiwa Bakti Pontianak. Bagian B, bagi masyarakat sebagai wacana atau gambaran bagi anggota dan calon anggota untuk menabung dan mengetahui kualitas pelayanan dari produk tabungan Credit Union Katulistiwa Bakti. Selanjutnya Bu. Oke Bu. Untuk slide yang ke-6 itu bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama itu landasan teori, bagian pemasaran. Di situ ada definisi pemasaran, pengertian persepsi, proses terbentuknya persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Untuk yang kedua, landasan teori, konsep kualitas pelayanan, yaitu pengertian kualitas pelayanan, dimensi kualitas pelayanan, dan faktor-faktor kualitas pelayanan. Yang ketiga itu landasan teori penelitian terdahulu. Selanjutnya Bu. Untuk slide ke-7, kerangka penelitian. Kerangka penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah penting. Sugiono tahun 2001. Salah. Untuk mengetahui persepsi anggota terhadap kualitas pelayanan produk tabungan setia pada CU Katulistiwa Bakti Pontianak, maka secara skematis kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut. Tangibility, empati, reliability, responsiveness, asuransi, di mana itu digabungkan dalam persepsi anggota terhadap kualitas pelayanan. Selanjutnya Bu. Bu, slide selanjutnya Bu.
Untuk slide berikutnya, bab 3, metode penelitian. Bagian 1 itu bentuk penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Bagian 2, populasi dan sampel. Jumlah populasi anggota yaitu 654 dan jumlah sampel 42. Variabel penelitian, bagian 3, variabel penelitian, variabel bebas atau independen untuk kualitas layanan. Yang bagian 4, teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Yang kedua, uji validitas. Yang ketiga, uji reliabilitas. Bagian 5, teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama itu uji rata-rata hitung atau MEAN. Yang kedua, analisis data harapan dan kinerja atau rentang kelas interval. Yang ketiga itu analisis tingkat kepentingan dan tingkat kinerja atau important performance analisis atau IPA. Slide berikutnya, Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Tansil atas presentasinya. Untuk selanjutnya kita langsung menuju sesi tanya jawab bersama dengan tim penguji seminar outline skripsi kali ini. Untuk yang pertama kita awali dengan Bapak Nayun untuk utama SNM. Pada Bapak dipersilakan waktunya 15 menit. Terima kasih Bu Melia atas kesempatan yang kepada saya. Saudara Tansil, apa kamu mendengarkan suara saya? Siap, Pak. Dengar, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Jelas. Kamu sebenarnya meneliti persepsi anggota ada kualitas pelayanan atau meneliti ini pengaruh? Karena saya tadi lihat kamu di sini ada segala variabel independen, dependen, kemudian juga di dalam penelitian terdahulu juga ada pengaruh di situ, ada juga persepsi. Yang mana sebenarnya ini? Bingung saya. Jadi kayaknya banci gitu loh. Kalau kayak orang tuh banci, jadinya laki-laki itu perempuan gitu kan. Nah, yang mana sebenarnya? Tadi ada di independen, dependen. Nah, ada juga di sini Kartesius. Gimana Tansil? Saya lebih ke persepsi sih, Pak. Persepsi anggota. Nah, persepsi anggota. Jadi Ya. kamu kalau persepsi anggota itu, kamu penelitian terdahulunya cobalah dibuat persepsi aja, jangan. Nah, jangan kamu pakai segala pengaruh-pengaruh. Ada 2 pengaruh saya lihat di situ, ya kan? Kemudian tadi kamu sempat saya lihat variabel dependen independen. Sempat saya lihat. Kalau kamu ke persepsi, kamu lihatlah contoh persepsi seperti apa, ya kan? Iya, Pak. Ya, dilihat itu ya. Jadi ya itu kalau memang kamu mau persepsi, analisis seperti apa persepsi? Contohnya juga kamu contohnya persepsi gitu kan ya enggak? Jangan ada segala independen masuk ke situ ya enggak? Kalau memang kamu pakai Kartesius saja gitu kan? Oh iya, Pak. Nah, kemudian saya lihat dari awal ini ya. Coba kamu lihat halaman 3. Halaman 3, Pak ya. Halaman 3. Sudah, Pak. Udah ya. Nah, ini tidak umum dibuat seperti ini ya. Artinya di sini pertumbuhan dari mana pertumbuhan yang 10 ini? 10 orang ya gitu ya. Iya, iya. Dari mana pembandingnya enggak ada. Kecuali kamu tahun 2017 kamu punya datanya juga gitu loh. Jadi biasanya penulisan ini dikosongkan aja, dibuat tanda garis saja gitu. Kemudian untuk tahun 2019 baru ada karena ada pembandingnya antara 2019 ke 2018 gitu kan. Oh gitu ya, Pak. Ya, jadi kosongkan karena kan tidak ada pembandingnya nih. Bagaimana kamu bilang pertumbuhan di situ?
Siapa? Jadi apa garis gitu kah? Tumbuhannya. Itu ya. Nah, kemudian di sini coba kamu lihat halaman 6. Halaman 6. Nah, ini di sini kamu kan mau menganalisis persepsi anggota ya terhadap kualitas pelayanan ya. Nah, ini kamu variabel yang kamu gunakan variabel apa ini? Bentar Pak ya. Ya, dibuka-buka aja dulu ya. Variabel yang saya gunakan bentar. Oh ya, ini dia. Bukan. Jadi variabel apa tuh? Variabel kualitas pelayanan, Pak. Oke, kualitas pelayanan. Jadi dimensi kualitas pelayanan ya? Iya. Kualitas pelayanan atau mutu pelayanan? Lebih-lebih ke enggak sama aja sih Pak, kualitas sama mutu. Sama, ya udah kalau sama. Jadi kamu buat di sini di subbab di bawah rumusan masalah ini kan kamu rumusan masalah udah kamu buat nih, bagaimana persepsi anggota dan seterusnya, ya enggak? Nah, kamu buat di sini pembatasan masalah sehingga di sini kamu ya buat 1.3 lah pembatasan masalah ya. Berarti tujuan penelitian 1.4 aja gitu kan? Iya. Ini kamu buat variabel yang kamu gunakan itu apa tadi? Kamu bilang apa? Dimensi pelayanan ya? Iya. Nah, menurut siapa? Karena kan kalau kita melihat misalnya juga kalau kita melihat kualitas pelayanan kan misalnya bisa aja kita ada beberapa menurut siapa gitu ya enggak? Iya. Iya, kamu sudah batasi di sini menggunakan yang tadi yang kualitas pelayanan menurut siapa tuh? Itu menurut para anggota, Pak. Oh, anunya Pak. Ahlinya maksudnya. Oh, bentar Pak ya. Jadi siapa? Parahnya udah betul kayak tadi tuh. Banyak Pak. Anggota. Apa sih ini variabelnya? Jadi gimana Tansil? Itu saya ambil di Kak, di tabel menurut Muhammad Sairoji. Enggak, kamu kan gunakan variabelnya tadi, variabelnya 5 dimensi gitu ya. Oh, yang ini. Ada keandalan gitu ya enggak? Yang tanggapan ya kan? Yang tangga belas nih Kak Pak. Yang empati ini Kak Pak dia. Ya, ada empati segala itu menurut siapa tuh? Menurut Sugiono Pak. Itu menurut tadi dah parah udah betul lah, tinggal kamu tambah dikit ya parah itu. Apanya Pak? Ya. Nah, kalau Sugiono itu buku-buku penelitian Mas Sugiono tuh ya. Iya. Nah, jadi ini nanti kamu lihat lagi lah ini. Nanti mungkin Bu Aisyah yang nambahkan. Jadi enggak usah. Jadi kamu ini pembatasan masalah ini variabel yang kamu gunakan, kamu udah masukkan di situ ya. Karena nanti biasanya kita bisa lihat nih dari variabel yang kamu gunakan di pembatasan masalah, kemudian nanti kita lihat lagi ke operasional variabel penelitian di bab 3, kemudian kita lihat lagi di kuesionernya, di lampiran, nah itu biasa sama semua itu.
Kalau kamu konsisten gitu ya enggak? Nah, jadi menurut siapa nih? Kamu nanti ini kan cari lagi. Itu yang tadi ada keandalan, ketanggapan itu kamu lihat menurut siapa ya? Ini Buku Pak, pemasaran. Pak, ini menurut para suamat Pak. Para anggota tadi itu ya. Iya. Iya, iya. Para suraman ya. Iya, iya. Para anggota. Nah, tinggal kamu lihat dalam bukunya apa. Iya Pak. Karena bukunya kan bisa aja bukunya Kotler bisa, dalam bukunya si Pandi Citono juga bisa ya enggak? Iya, Nah, iya. ini jadi kamu masukkan dalam pembatasan masalah ya. Jadi dalam kira-kira gitu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 5 parabel, 5 dimensi kualitas pelayanan menurut para suraman gitu ya enggak? Aman ya. Ya. Kemudian di sini aman berapa lagi? Ya. Ya, itu ya ya. Jadi kemudian di sini apa namanya? Kok nambah lagi? Oh, ada enggak? Kami ada juga. Dari mana? Ulang tahun kami Jan. Ya, sampai dengar deh Tansir. Nguping sedikit lah Pak. Hah? Nguping sedikit Apa? lah. Nguping sedikit. Kapan parcel ke kami? Tahu jangan tahu. Mijan aja ngantar parcel, masa kamu kalah? Oh siap Pak. Hah? Siap, siap. Apa? Nanti ada Pak. Siap. Nah, kami tunggu nih. Jadi gini nih, nah Tansil. Jadi tadi kita udah sepakat ya. Jadi nanti kamu ininya apa namanya? Berarti ini kita ini kan ke mutu layanan, analisisnya berarti analisis yang kartesius tadi ya. Iya. Kalau bau-bau pengaruh kamu buang, dihilangkan saja. Termasuk tadi ada independen tadi, kemudian yang ada hipotesis saya lihatnya juga dihilangkan juga ya. Pokoknya penelitian terdahulu yang kamu cari yang persepsi anggota aja, persepsi konsumen dan persepsi anggota terhadap kualitas pelayanan. Ya, jadi analisisnya tidak menggunakan regresi, analisisnya menggunakan IPA tadi ya. Pak, maaf Pak, bisa diulangin enggak Pak yang dihilangkan tadi? Soalnya ya kayak yang ada pengaruh-pengaruh itu di penelitian terdahulu kamu tuh hilangkan aja. Oh, itu yang Ya, dihilangkan. kualitas pelayanan, kepuasan, itu dihilangkan aja ya. Ya, siap Pak. Nah, termasuk tadi variabel-variabel independen, segala dependen dihilangkan aja. Siap Pak. Nah, oke ya. Jadi ya ini saya kira cukup sekian aja. Saya serah kepada Bu Melia. Silakan Bu Melia. Kami sepakat tidak dilanjutkan di pasal yang tapi secara kembali sebenarnya permasalahan tidak bisa kita Pak Adi. Namun kita harus perusahaan kita Pak Adi. Jadi mau membatalkan Ini IM SP. Iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Nayun untuk Itu utama ya. XEMM. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab dari Ibu Hajah Aisyah SEMM. Dipersilakan Ibu, waktunya 15. Ibu Melia. Kasih Pak ya. Tansil, apa wajahmu gelap? Apa wajahmu gelap? Kameranya kurang bagus, Bu. Kamera kurang bagus? Ya, Kamu pakai HP? laptop Jadi kamera laptopmu kurang bagus. kurang bagus, Bu. Ganti laptop nanti ya biar terang. Kurang kelihatan ya, Bu, gantengnya, Bu ya? Iya. Aduh. Tansil, jadi tadi saya sebentar ya nih, tadi yang udah diarahkan kamu nih, kamu waktu datang ke saya, landasan teori ini kan udah saya betulkan untuk ngetiknya. Ngapa pula terbalik? Yang pendek kau satu spasi, yang panjang 2 spasi. Ya, maaf, Bu. Karena kan kemarin kan Lebaran boleh minta maaf. karena Belum kemarin, lebaran, minta maaf. apa, Bu?
Enggak apa-apa lah Bu, kan sebelum melaksanakan kan harus minta maaf dulu Ini gitu. kok salah nih. Bersalah. Saya bilang apa? Jangan yang pendek, yang panjang. Kau betulkan nanti kau cek ya. Iya, ya Bu. Ceklah. Kemudian di kerangka penelitian tuh, kamu kan kasih panah, kamu buat satu kotak ya. Persepsi yang di depan nih, yang kau panah nih, kau taruh di atas yang tangible apa tuh. Oh iya Bu. Jadikan satu kotak ya. Dijadikan satu Bu ya. Terus tadi kan Pak Nayun bilang, jadi tadi kamu ada ngitung regresi kan, enggak kan? Belum, enggak. Pengaruh-pengaruh tadi buang, X1, X2, X3 yang di variabel penelitianmu nih juga dibuang, kata-katanya nih. Bukan yang di dalam ini, kalau yang di dalam ini saya lihat sih enggak ada nih. Enggak ada X1, 2, 3. Ya. Bisa nih. Lalu di metode itu populasi dan sampel. Kan kamu gunakan rumus Lopin nih. Errormu kan 10%. Kok error 10% dapatnya 42 sih? Itu Bu. Belum bisa menjumlahkannya Bu. Hah? Gimana belum bisa menjumlahkan? Salah ketik maksudnya Bu, salah ketik. Salah ketik? Iya. Berapa harusnya? Coba kau hitung. Kalau error 10%. Bentar Bu. Oh, alhamdulillah. Baguslah. Kalau enggak kan diketik lah. Lama. Iya. Dorong dia. Saya dorong menyuruh dia. Nanti TPD 1 sudah selesai. Bentar Bu ya, lagi hitungnya. 150 yang lain penting asisten ahli keluar dulu. 2 tahun, dia udah lewat 2 tahun dah. Bentar Bu, lagi soalnya di HP saya ini kurang aplikasi anunya Bu. Sama aku ngitung pakai kalkulatornya. Dan dapat berapa? Bentar Bu. Ya Allah, 2 hari saya nunggu kau ngitung itu. Kau pakai kalkulator enggak? Kayak HP. Kalkulator HP. HP. Sikit tak berhitungnya. Siapa tuh di sampingmu tuh? Teman Bu yang nyenterkan Bu. Oh, nyentarkan kau biar muka kau nampak kan? Ya Bu, biar Ibu bisa lihat muka saya Bu. Bu, maaf Bu ya, saya bergurau. Tahu gurau lah, saya tak luluskan kau ngapa? Aduh, janganlah Bu. Ya, dapat belum hitungnya? 1 menit pun tak sampai ngitung aku. Lama aku hitung, habislah waktu nih. 58 Bu hasilnya Bu. Salah juga. Coba errornya 10% kuadrat. Nah, 10% kuadrat tuh berapa? 0, berapa? Dikali jumlah populasi 654. Berapa? Kau minta bantuan kawanmu pun salah gak kawan kau menghitung? Enggak, kok bayar aku yang hitung ya? Apa Bu?
Oh iya Bu. Nah, berapa dapatnya? Belum Bu. Ya Allah ya. Coba 10% 0,10 kuadrat itu berapa? Kuadrat Nah, 2. 0,10 kuadrat. Pangkat 2 kan Bu, kuadrat. Iya, pangkat 2 lah. Kuadrat tuh pangkat 3 dibilang pangkat 3. Berarti dia nih 10% kali 10% ya Bu? Gitu nggak Bu? Ah, betul. berarti 100% ya Bu? Ish. 10 kali 10. Ya. 0. Ah, 0,1 Bu. 0,01. 0,01 kan? 0,01 dikali 654 berapa? 5,56 Bu. 6,54 Bu. Ah, 6,54 ditambah 1. 6,55. 7,55. Nah, lalu 7,54 Bu. Nah, lalu 654 dibagi oh. Asal ada yang lolanya. Dan Bu, 86,7 Bu. nah, jadi dibulatkan. Kalau dibulatkan jadi 87 Bu. Ah, jadi betul kan tuh? Sampelmu 87 orang. Siap Bu. Terus kamu paham enggak nih diagram Cartesius nih? Yang halaman berapa nih? Yang kau buat lah, masa kau buat seorang enggak tahu kau halamannya? Udah Bu, udah ketemu. Tahu paham kamu? Prioritas. Kalau kau kurang paham gimana? Kau nak ngerti kan tunda lah lo nih. Kau belajar lo. Udah yang bisa Bu. Maksudnya yang dimaksud dengan prioritas utama itu apa yang kuadran A? Maksudnya apa tuh? Prioritas utama itu yang di prioritas utama itu ibaratnya konsumen Bu, harus di prioritas utama kan. Wih, melamput. Coba kau baca itu. Jangan komen jawab jahat, baca lo. Kuadran ini terdapat faktor yang dianggap penting atau diharapkan konsumen atau yang diharapkan konsumen, tetapi kinerja perusahaan dianggap masih belum memuaskan sehingga pihak perusahaan perlu berkonsentrasi untuk melokasikan sumber daya dalam meningkatkan performa yang masuk dalam kuadran ini. Nah, jadi menurut bahasa kamu tuh apa artinya tuh? Pemahaman kamu. Itu kan tadi kau baca tuh isi teorinya. Pemahamanmu itu kuadran 1 tuh apa jadinya? Berarti menurut saya Bu, dalam perusahaan ini berkonsentrasi untuk mengelola sumber daya yang mereka dapatkan Bu. Apa? Menurut saya Bu, perusahaan perlu berkonsentrasi untuk mengalokasikan sumber daya meningkatkan performa Bu. Nah, intinya kalau kuadran 1 itu apa? Misalnya nanti ya, apa tadi ya? Apa tadi itu? Lupa dah saya dari ini. Misalnya empati. Kan pertanyaan empati itu pada masuk di kuadran 1. Artinya empatinya gimana? Nah, itu dia.
Respon karyawan, Bu. Respon karyawan. Dah kau belajar lagi ya. Kalau enggak kau nih bisa tahun depan saya tunda. Belajar dulu tuh, pahami. Kalau kamu masih belum paham, cari temanmu yang paham bisa menjelaskanmu. Ya. Kau pahami, kau baca tadi maksud dari teori itu, kau pahami maksudnya. Kalau enggak gimana? Nanti kau mau ngerjakannya. Hasilnya kau enggak tahu, kau hanya sekedar nulis-nulis. Lalu kau sekedar ngomong, tapi kau enggak paham apa yang kau tulis. Ya. Siap, Bu. Tansil, belajar lo dengan teman tuh. Ya, artinya apa? Yang A, yang B apa, gitu kan? Jadi bukan kalimat yang panjang-panjang kau baca, yang penting kau paham maksudnya. Ya. Cukup, Tansil? Cukup, Bu. Udah ya itu ya. Mungkin itu dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Melia sebagai hostnya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Hajah Aisyah SEMM atas sesi diskusi dan tanya jawabnya. Untuk selanjutnya kita langsung menuju pengumuman hasil dari seminar outline skripsi atas nama Saudara Tansil ya. Izin, Bu. Ya. Kalau dari Ibu Dina, Bu. Dina sedang berhalangan untuk menguji, jadi tadi sudah diwakilkan dari Pak Nayun dan Bu Aisyah ya. Oh gitu, Bu. Jadi judul outline skripsi atas nama Saudara Tansil dengan nomor mahasiswa 171041646 jurusan manajemen dengan judul Persepsi Anggota Terhadap Kualitas Pelayanan Produk Tabungan Setia pada Koperasi Kredit Union Katulistiwa Bakti Pontianak. Tim seminar sepakat bahwa judul tersebut diperbaiki dan tidak diseminarkan kembali. Ya, jadi mohon diperhatikan revisi dan masukan dari masing-masing tim penguji seminar. Outline yang diterima atau yang diperbaiki harus sudah diserahkan kepada jurusan dan dalam bentuk skripsi selambat-lambatnya 2 minggu dari hari ini, yaitu tanggal 21 Mei 2021. Maksimal 21 Mei 2021 ya, jangan sampai terlewat. Iya, Bu. Baik, terima kasih kepada Saudara Tansil dan tim penguji seminar outline skripsi hari ini. Silahkan untuk meninggalkan ruangan Google Meet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum. Ya, salam.